Perkenalkan, nama saya Alifia Elsa Wulandari, NIM 14011180999. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai simbol pertama dan juga simbol kedua sila Pancasila, dan Ibu juga sudah memberikan gambar simbol tersebut, dan juga Ibu sudah menjelaskan contoh penerapan dari sila pertama dan juga sila kedua dalam kehidupan di tempat bermain. Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Bagi anak-anak yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar kalian dapat memahami dan juga menangkap materi yang sudah kita pelajari. Anak-anak, ada yang masih ingat simbol pertama dan juga simbol kedua sila Pancasila? Ya, Azen? Ya, benar sekali. Simbol pertama yaitu bintang yang memiliki 5 sudut. Simbol yang kedua yaitu mata rantai yang berbentuk lingkaran dan juga berbentuk persegi yang berwarna emas dan juga saling melingkar. Dari pertanyaan simbol tersebut, tentunya anak-anak bisa menjawab bunyi dari sila pertama dan juga sila yang kedua. Ada yang tahu bunyi dari sila yang pertama dan juga sila yang kedua? Ya, Aswar? Iya, benar sekali. Bunyi dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila-sila dalam Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan sila-sila Pancasila, tentunya terdapat beberapa contoh yang bisa kita terapkan. Ada yang tahu contoh dari penerapan sila pertama dan juga sila yang kedua Pancasila di tempat bermain? Ya, silakan ulul. Ya, contoh sila yang pertama. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ya, silakan Kristina. Ya, bisa. Nah, jawaban dari ulul dan juga Kristina bagus semuanya. Contoh penerapan sila pertama yang dijawab ulul dan Kristina yaitu tidak melupakan ibadah ketika bermain. Jadi anak-anak ketika mendengar suara azan segera pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat. Selain itu, jawaban dari Kristina yaitu misalkan waktu itu Kristina sedang merasa haus di tempat bermain, namun waktu itu sedang berpuasa teman-temannya. Oleh karena itu, Kristina bertugas pulang untuk minum di rumah. Jadi hal yang dilakukan Kristina ini merupakan contoh menghargai teman yang berbeda agama. Juga contoh penerapan sila yang kedua. Ada yang tahu contoh penerapan sila yang kedua? Ya, Abi? Ya, benar sekali, yaitu menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda. Ini merupakan contoh penerapan sila yang kedua, yaitu saling menolong. Selain saling menolong, ada yang tahu? Ya, contoh yang lain yaitu dari Ratna, yaitu memberikan bekal ke teman ketika sedang bermain. Jadi saat bermain kita bisa makan bersama-sama. Iya, Dika? Iya, Dika memberikan contoh yang lain yaitu tidak marah saat bermain. Jadi anak-anak saat bermain itu jangan sampai marah-marah. Kalau kita marah maka nanti kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Jadi anak-anak sudah bagus tadi memberikan contoh penerapan sila yang kedua. Ada banyak sekali contoh penerapan dari sila yang kedua. Saat bermain anak-anak tentunya harus hidup rukun. Jangan sampai ada pertengkaran. Nah, di sini anak-anak apakah sudah menerapkan hidup rukun di tempat bermain? Ya, bagus semuanya kalau sudah menerapkan hidup rukun di tempat yang bermain. Nah, jadi saat anak-anak bermain tentunya harus menerapkan hidup rukun, dan ada banyak sekali manfaat dari hidup rukun. Ada yang tahu manfaat dari hidup rukun yang sudah kalian rasakan? Ya, Azmi. Ya, banyak teman. Jadi saat kalian menerapkan hidup rukun di tempat bermain, pertemanan kalian akan menjadi luas. Ya, selain memperluas pertemanan, ada yang bisa memberikan manfaat lain? Iya, Disha. Iya, benar sekali, yaitu saling tolong menolong. Jadi jika anak-anak merasa kesulitan, anak-anak bisa meminta bantuan kepada teman yang lain. Selain tolong menolong, yaitu anak-anak juga bisa
menghindari konflik. Misalkan anak-anak tidak bertengkar. Jadi dengan tidak bertengkar, anak-anak bisa bermain dengan santai, bermain dengan seru dan juga menyenangkan. Manfaat dari hidup rukun ini ada banyak sekali yang membuat kehidupan kalian menjadi tenang, tentram, dan juga damai. Anak-anak sudah mengetahui banyak sekali manfaat dari hidup rukun di tempat bermain. Sekarang anak-anak apakah pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain? Ya, ada beberapa yang pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat yang bermain. Dengan tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain, maka permainan akan tidak menjadi seru dan tidak menyenangkan. Tentunya dengan hal tersebut ada dampak yang kita rasakan atau pengaruh yang dirasakan. Bagi anak-anak yang tidak menerapkan hidup rukun di tempat yang bermain, apa dampak yang kalian rasakan? Tiko pernah tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain. Alhasil, Tiko dijauhi oleh teman-temannya. Ada yang bisa memberikan dampak yang lain? Titi. Benar sekali. Dengan tidak adanya hidup rukun, maka tidak adanya saling tolong-menolong. Jadi, apabila kita kesulitan, maka tidak ada yang menolong. Gina? Dengan tidak adanya hidup rukun, bisa ada yang menangis, bisa ada yang marah. Jadi banyak juga dampak atau pengaruh dari tidak menerapkan hidup rukun. Nah, dari dampak menerapkan hidup rukun di tempat bermain dan juga tidak menerapkan hidup rukun di tempat bermain, tentunya anak-anak sudah mengetahui hal baik dan juga hal buruk yang akan diterima. Nah, apakah anak-anak setuju jika dalam bermain kita harus menerapkan sila-sila Pancasila? Semuanya setuju sekali. Nah, ada yang tahu atau ada yang mau memberikan alasan kenapa kalian setuju? Adel. Benar sekali Adel. Jadi dalam bermain kita bisa menerapkan sila-sila Pancasila, yaitu sila yang pertama dan juga sila yang kedua. Dengan menerapkan sila-sila Pancasila tersebut, maka permainan kita menjadi menyenangkan, kita lebih asik bermain. Selain itu juga kita bermain menjadi tentram, damai, dan juga tidak ada permusuhan maupun pertengkaran. Tidak ada yang marah-marah maupun tidak ada yang menangis. Saat bermain, jangan sampai kalian egois, selalu ingin menang sendiri. Jadi, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi penerapan sila pertama dan sila kedua di tempat bermain? Baiklah, kalau semuanya sudah paham, bagus, dan kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Berharap anak-anak tidak hanya belajar mengenai materi saja, tetapi juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video yang telah saya buat, semoga bermanfaat.